Teman-teman, pada bagian ini kalian akan mendengarkan penjelasan mengenai kekalahan Jepang yang menjadi salah satu langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi, pastikan kalian tetap menjaga fokus dan semangat agar tidak ada materi yang terlewat. Mari kita mulai pembahasannya. Proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa kita. Peristiwa ini merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang merdeka dan tidak mau lagi berada di bawah penjajahan bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi hanya beberapa hari setelah Jepang menyatakan kalah kepada sekutu. Jepang sebenarnya mulai mengalami kekalahan sejak bulan Agustus 1942. Namun mereka masih mampu bertahan dan selalu mempropagandakan kemenangannya, meskipun berbeda jauh dengan kenyataannya. Pengaburan, bahkan pemutarbalikan informasi ternyata sudah terjadi di masa lalu. Bagaimana dengan di masa kini? Bagaimana sikap kalian dalam menyikapi informasi yang kalian terima? Tentu saja kalian harus senantiasa bersikap kritis dan tidak mudah percaya dengan informasi yang datang, agar tidak terpedaya oleh berita bohong atau propaganda. Di masa lalu, para pendahulu kita disajikan berbagai berita tentang kejayaan Jepang dalam perang, agar bangsa kita mau membantu pihak Jepang. Pihak blok poros atau Eksis yang berhaluan fasis mengalami kekalahan di berbagai front dalam Perang Dunia Kedua. Jepang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu di front Asia. Pihak Inggris, Amerika, dan Australia yang tergabung dalam blok sekutu menyerang Jepang di wilayah-wilayah kekuasaannya dari berbagai penjuru. Jepang yang pada awalnya menerapkan strategi ofensif atau menyerang, beralih pada strategi defensif atau bertahan. Kekalahan demi kekalahan terus diderita oleh Jepang. Oleh karena itu, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan mengizinkan bendera Indonesia berkibar, serta lagu Indonesia Raya dikumandangkan agar terus mendapat bantuan dan dukungan dari rakyat Indonesia. Seperti yang kalian pelajari di bab sebelumnya, Jepang bahkan membentuk BPUPK dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Jepang pernah mengizinkan pengibaran bendera Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan mengeluarkan maklumat Seiko Shikikan nomor 6. Jepang semakin terdesak dalam perang. Banyak armada perangnya yang dikalahkan oleh sekutu, baik di sekitar Pasifik maupun di wilayah Asia Tenggara. Salah satu pertempuran yang cukup memukul Jepang di Indonesia terjadi di Kalimantan. Tarakan, yang merupakan wilayah pertama yang dikuasai Jepang di Indonesia pada tahun 1942, diserang oleh pihak sekutu. Mereka merebut kembali ladang-ladang minyak yang merupakan fasilitas strategis dan sangat dibutuhkan dalam perang dari tangan Jepang. Kota Tarakan hancur, dan banyak di antara warga lokal maupun orang Jawa serta keturunan Tionghoa di sana yang mengungsi akibat serangan ini. Pada bulan Juli 1945, Australia menyerang Balikpapan yang merupakan salah satu wilayah penting bagi Jepang. Ladang-ladang minyak yang tadinya direbut oleh Jepang dari pihak Belanda mendapat serangan dari pasukan gabungan Australia dan Koninklijke Nederlands-Indisch Leger atau KNIL. Jepang akhirnya kalah pada 21 Juli 1945. Serangan itu tidak hanya menghancurkan pertahanan Jepang, tetapi juga menambah beban dan kesengsaraan bagi rakyat. Banyak di antara mereka yang kelaparan karena tidak makan selama berhari-hari. Setelah Jepang menyerah, pihak Australia kemudian membagikan makanan berupa nasi, biskuit, kedelai, dan sebagainya kepada rakyat Balikpapan. Selain kedua pertempuran tersebut, masih ada juga beberapa pertempuran yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Misalnya pertempuran di Morotai
yang berlangsung sejak bulan September 1944 hingga Mei 1945. Pertempuran ini berlangsung cukup lama dan merupakan salah satu pertempuran yang berat bagi Sekutu dan Jepang di Asia. Jika pertempuran di Tarakan dan Balikpapan yang memakan waktu beberapa minggu saja dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, dapatkah kalian membayangkan penderitaan rakyat kita akibat pertempuran Morotai yang berlangsung lebih lama? Beberapa pengungsi yang diamankan tentara Sekutu di Tarakan dalam keadaan menderita, sedangkan rakyat Balikpapan harus mengantri pembagian makanan pemberian dari Australia pada 26 Juli 1945. Tahukah kalian bahwa ada seorang serdadu Jepang bernama Teruo Nakamura yang bersembunyi di hutan Morotai selama 30 tahun hingga tidak mengetahui bahwa perang telah usai? Jika tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang hal ini, kalian dapat mencari tahu melalui penelusuran berbagai sumber sejarah. Pihak Sekutu tidak hanya menyerang Jepang di wilayah jajahannya, namun juga di negeri Jepang sendiri. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang serangan Sekutu yang berhasil memaksa Jepang menyerah, kalian dapat mendengarkan artikel berikut ini. Artikel ini juga membantu kalian untuk mengerjakan tugas aktivitas 1. Mari dengarkan dengan seksama. Hiroshima, Nagasaki, dan menyerahnya Jepang. Perang Dunia Kedua telah berakhir di front Eropa sejak 7 Mei 1945. Namun, Jepang yang bertempur di Asia masih belum mau menyerah. Sebagai pukulan terakhir kepada Jepang untuk segera mengakhiri perang, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Jumlah korban yang meninggal di Hiroshima diperkirakan sebanyak 140.000 jiwa dari populasi 350.000 orang di Hiroshima. Sementara itu, setidaknya 74.000 orang kehilangan nyawa di Nagasaki. Radiasi yang dilepaskan bom ini menyebabkan ribuan orang meninggal dalam hitungan minggu, bulan, dan tahun sejak peristiwa tersebut. Tragedi bom di 2 kota ini mengakhiri Perang Dunia Kedua di Asia. Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945.